semuanya, balik lagi dengan Putra Reza. Kita ngomongin satu MacBook baru dengan tampilan yang paling ganteng. Ini dia, the new MacBook Pro dengan M3 Pro. Jadi buat yang mungkin baru cari-cari laptop gitu ya, ini adalah produk terbaru dari Apple, MacBook terbaru mereka yang menawarkan varian warna yang baru, yaitu Space Black seperti yang saya pakai sekarang, serta prosesor baru juga, yaitu seri M3 ya. Jadi ada M3 biasa, M3 Pro, sama M3 Max. Nah pertanyaannya, apakah laptop barunya ini benar-benar menawarkan sesuatu yang wow, yang life changing, yang pokoknya wah banget gitu, atau cuma menang tampang doang? Nah itu dia yang bakal saya omongin di video kali ini. Nah buat yang pengen beli, seperti biasa saya dapetin ini di toko langganan, yaitu Tidak Ponsel. Jadi buat yang berminat untuk ngebeli the new MacBook Pro M3 atau mungkin varian-varian lainnya, bisa cek aja, linknya saya taruh di bawah. Oke, kalau kita ngomongin soal tampang alias tampilannya, setelah 10 harian saya menggunakan MacBook ini, saya setuju. Ya ini adalah MacBook yang cakep banget ya, walaupun hitam Space Black-nya itu tidak seperti ekspektasi awal, tapi menurut saya tetap keren dan cukup refreshing dibandingkan warna MacBook yang sebelumnya. Paling nggak pas dalam keadaan ngebuka itu, kombinasi warna antara frame samping sama keyboardnya itu lebih senada. Jadi ada sesuatu yang berbeda gitu. Habis itu nggak ketinggalan juga adalah kita bisa lihat dari kabel MagSafe yang baru ini ya, dia warnanya hitam ya, disamain lah tone-nya dengan warna laptopnya. Yang mana ini menurut saya bikin tampilannya jadi lebih komplit ya, walaupun kita bisa ngecas juga pakai kabel USB-C yang lain gitu dengan warna hitam juga. Cuma ini tambahan yang menurut saya bagus dari Apple. Untuk soal noda-noda yang sempat saya omongin di video unboxing kemarin, dia gampang kotor. Ya emang terjadi sih, memang begitulah adanya. Cuma ya sesuai juga dengan klaim Apple yang bilang ada proses anodize segala macem bla 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 itu, ya lapisan warna gelap yang ada di MacBook Pro yang baru ini memang lebih gampang untuk dibersihkan. Jadi ya itulah, nodanya lebih gampang kelihatan, tapi lebih gampang dibersihin ya. Menurut saya win-win lah, oke lah. Oh ya by the way, untuk MacBook dengan varian Space Black ini hanya ada di versi yang MacBook dengan M3 Pro dan M3 Max aja ya. Sedangkan kalau nyarinya adalah yang M3 biasa, itu nggak ada yang Space Black ya, ada cuma Space Gray sama Silver doang. Nah di luar di soal warna yang tadi saya omongin, bagian-bagian lain di produk ini ya ada masih dari kategori desain itu sebenarnya nggak ada yang berubah ya. Ukurannya sama persis, bobotnya mirip-mirip aja, ada beda dikit cuma nggak signifikan sama sekali. Untuk port juga masih sama persis ya. Masih ada MagSafe, ada USB-C, Thunderbolt, dan audio jack di sebelah kiri. Sedangkan di kanan itu ada full size HDMI, terus ada USB-C lagi, dan SDXC reader alias SD card reader yang emang kepake banget kalau buat saya. Jadi secara keseluruhan kalau kita ngomongin soal desain, saya yang sampai hari ini masih mengandalkan MacBook Pro 14 inci dengan M1 Pro itu sebenarnya sama sekali tidak merasakan perbedaan kecuali dari segi warnanya aja. Lanjut, sekarang kita ngomongin soal layarnya. Di sini ternyata Apple tuh juga nggak melakukan perubahan apa-apa. Jadi secara specs yang terpampang di website Apple, layar dari MacBook Pro terbaru ini ternyata tidak berubah dibandingkan yang versi tahun lalu, dan juga nggak berubah dari yang 2 tahun lalu ya, nggak ada bedanya. Notch besar yang begitu ikonik di layar tuh masih ada, masih tanpa fitur tambahan kayak Face ID, tapi untuk kualitas kamera misalnya buat pakai video call itu menurut saya masih sangat baik. Palingan yang beda sekarang, Apple tuh menyisipkan ada AV1 codec ya di MacBook Pro M3 Pro yang baru dan M3 Max, tapi ya lagi-lagi dari sisi penggunaan, dari saya yang pengguna M1 Pro ya tidak berasa ada beda yang wow banget. Tetap sih ini adalah layar yang sangat bagus ya, sangat bisa diandelin untuk macam-macam hal, mulai dari kerjaan yang butuh akurasi warna sampai multimedia. Itu buat saya semua udah oke. Jadi layarnya tuh nggak jelek, saya nggak bilang layarnya jelek, cuma inovasinya aja yang mandek di situ-situ aja. Nah sekarang baru kita masuk ke bagian yang mungkin bisa dibilang inovasi ya dari produk barunya Apple, yaitu prosesor ya, atau spek-spek hardware lainnya. Untuk unit yang saya pakai ini seperti yang tadi saya udah bilang di awal, ini menggunakan M3 Pro, 11 core CPU dengan 12 core GPU. Konfigurasi memorinya emang agak unik ya, dia 18 GB, sedangkan SSD atau penyimpanan internalnya itu setengah tera, 512 GB. Untuk baterai, berdasarkan keterangan ya memang ada sedikit perubahan, nggak signifikan, tapi memang kalau dari pengalaman pakai saya sedikit lebih awet. Paling nggak ya misalnya saya pakai buka laptop itu jam 10 pagi gitu ya, pakai ngetik, browsing, nonton, email-emailan dan segala macem, sampai jam 6 sore itu belum habis baterainya ya, masih bisa bertahan lah paling nggak baterainya. So buat yang
pekerja mobile dengan intensitas pemakaian yang kurang lebih seperti yang tadi saya mention, ya mestinya sih laptop ini udah lebih dari cukup. Kita kembali ke soal si M3 Pro yang tadi. Kalau kita bicara soal kencang-kencangan ya udah pasti ini kenceng, tapi yang cukup beda sebenarnya dibandingkan versi sebelumnya, ya itu bukan soal kencang-kencangannya doang, tapi sekarang Apple tuh menyisipkan dukungan untuk ray tracing ya. Mungkin ya ngikutin beritanya Apple udah tahu kalau mereka tuh sebenarnya kayak kelihatan lebih serius untuk menjamah sektor gaming ya. Sebelumnya memang udah kelihatan ya mulai masuk ke gaming, kayak mereka ada Death Stranding ya di Mac ya, tapi sejak kayak kemarin di iPhone 15 series ya, khususnya yang Pro sama Pro Max, mereka banyak banget ngomongin soal gaming dengan A17 Pro-nya itu. Jadi memang kelihatan lebih serius garap gamingnya. Sesuatu yang sebelum-sebelumnya itu nggak kepikiran sama kita atau jadi topik bincangan kalau kita lagi ngebahas soal MacBook. Kayak siapa juga gitu yang misal pengen beli MacBook baru gitu dan ngejadiin gaming kayak prioritas utama, kayak nggak ada kan gitu. Kalau pengen beli laptop main game ya beli itu ROG, Legion, ya itu menurut saya lebih masuk akal, atau bikin PC sekalian. Nah untuk masalah gaming tadi, judul game yang menunjukkan keseriusannya si Apple itu kan udah mulai muncul. Kayak sekarang ada Resident Evil Village sama Lies of P. Kedepannya nanti juga ada Resident Evil 4 Remake. Saya nggak beli sama sekali gamenya untuk nyobain, jadi nggak ada percobaannya di video kali ini. Soalnya kalau untuk Resident Evil Village, saya udah punya yang versi PS5, udah tamat juga. Terus buat apa gitu saya beli di sini, cuma buat ngetes, males aja. Terus kalau untuk Lies of P, saya lihat demo gameplaynya itu kayak Dark Souls gitu kan, Souls-like game gitu, yang mana saya nggak jago sama sekali. Jadi ya males ya, daripada saya cuman main sebentar habis itu nggak main lagi, jadi udah saya nggak cobain. So kalau yang mungkin pingin lihat tes gamingnya, pingin beli MacBook buat main game, mungkin bisa cek di channel-channel lain. Oke, sekarang kita balik aja ke soal performanya si MacBook ini ya. Jadi untuk pengujian sintetis dengan aplikasi Benchmark, ini memang menunjukkan angka yang impresif ya. Mulai dari kita pakai Geekbench, single core sama multi core-nya tinggi ya, peningkatan kalau saya bandingkan dengan M1 Pro ya ada banget. Kemudian dicobain dengan Cinebench R23, hasilnya pun bagus. Dites pakai 3D Mark stress test pun ternyata angka stabilitasnya sangat tinggi. Cuma balik lagi, itu kan angka-angka dari aplikasi benchmark ya. Untuk pemakaian benerannya gimana? Saya bisa bilang ini tuh nggak terlalu beda sebenarnya. Jadi contoh, misal kalau buat apa browsing, ngetik-ngetik multi window banyak aplikasi ya, ini jelas udah bisa banget, kayak kita nggak perlu ngomongin hal tersebut banyak-banyak ya, karena kalau kebutuhannya seperti itu aja, ya MacBook Air juga lancar banget sebenarnya. Nguap dia. Ganti posisi. Terus untuk aktivitas dan pekerjaan saya sebenarnya yang paling kepake tiap hari ya buat ngedit foto sama video aja. Jadi untuk software edit video sehari-hari, bahkan untuk video yang kalian tonton sekarang, itu saya pakainya adalah Final Cut Pro X ya, Final Cut Pro 10. Sedangkan untuk file mentahnya yang tayang di channel ini adalah 4K 8-bit 420 Sony S-Log ya. Jadi pas edit nanti bakal ditambah dengan color grading sama color correction sedikit ya. Di situasi seperti ini, M3 Pro ternyata saya cobain bisa nge-handle dengan sangat baik ya, scrubbing lancar, otak-atik warna juga mulus banget. Kemudian untuk ekspor alias render time-nya juga cukup cepat ya sebenarnya, bukan cukup sih, emang cepet banget ya. Seperti contoh di sini saya cobain 5 menit 4K, hasilnya bisa selesaikan dengan waktu yang seperti ini. Cuma gimana kalau saya bandingkan dengan M1 Pro yang sampai hari ini masih menjadi partner editing saya setiap hari. Ya kalau untuk urusan lebih cepat, ya M3 Pro jelas lebih cepat, pasti. Namanya juga lebih baru, lebih kencang ya dibandingkan M1 Pro. Sayangnya, selisihnya itu menurut saya tidak yang signifikan ya. Lebih cepat tapi belum dalam taraf yang wow, kencang banget gitu. Belum sampai kayak gitu menurut saya. Terus kalau misalnya untuk Photoshop, edit foto, bikin thumbnail, ya masih cepet, tapi menurut saya sih belum terasa wah ya. Mungkin kalau sama fotografer atau editor yang filenya high-res ukuran gede, layernya lebih banyak, mungkin menurut saya bakal lebih berasa manfaatnya, tapi kalau buat saya sih nggak sampai segitunya. Jadi kalau pertanyaannya pakai M3 Pro ini lebih cepat, lebih yahut, dan lebih menyenangkan, ya betul, lebih oke. Tapi apakah luar biasa dan jadi sesuatu yang mengubah hidup saya, life changing experience? Sebenarnya sih belum ya. Jadi bukan berarti ini jelek ya, ini bagus banget sebenarnya. Cuma ya memang kebutuhan saya saat ini belum setinggi itu. Format video saya gunakan belum seberat itu. Dan masih bisa ditangani oleh laptop saya yang lama. Jadi mungkin tidak sekarang, tapi ya kalau tahun depan ada upgrade yang luar biasa, atau mungkin saya ganti gear sampai setupnya meningkat, ya bisa jadi saya ganti. Tapi untuk sekarang sih belum. Jadi ya buat emang lagi membutuhkan perangkat yang powerful banget dalam bentuk laptop, saya jelas
sangat merekomendasikan the new MacBook Pro yang ini ya, apalagi kalau satu upgrade-nya dari MacBook yang bukan seri M, apalagi kayak MacBook Intel atau mungkin laptop lain dengan power yang tidak sekencang ini ya, ini tentunya recommended. Sedangkan ini yang kedua juga bisa buat yang memang ya butuh tenaga ekstra gitu ya, entah kerjaan yang lebih demanding, mungkin mau bikin film yang serius, graphic designer, animator dan segala macamnya, coding juga mesti bisa sih ya. Atau mungkin yang pengen aja kerjanya lebih cepat beresnya, workflow-nya lebih efisien, menurut saya sih tentunya recommended. Tambah lagi kan ya itu dia, warna baru ini nggak cuma sekedar keren-kerenan, tapi ya jadi statement juga kalau hey, ini laptop baru loh gitu. Nggak ada MacBook sebelumnya yang Pro yang warnanya kayak gini ya. Kurang lebih begitu sih saya ngeliatnya MacBook Pro yang baru ya. Ini adalah laptop yang bagus, ganteng, performanya ngebut, cuma inovasinya mentok ya, mandek masih di sekitar chipset prosesor aja. Sedangkan untuk aspek lainnya jalannya tempat seperti yang sebelum-sebelumnya. Tetap recommended, jadi buat yang pengen beli langsung mampir aja ke Studio Ponsel, linknya saya taruh di deskripsi ya. Jadi untuk sekarang kayak segitu aja dulu reviewnya tentang the new MacBook Pro M3 Pro. Semoga video ini ngebantu. Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.